Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ingin berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan Rabu Wekasan, kami ingin menjelaskan dari kitab Mujarabatud Dairabi. Mohon dilihat dari barisan atas. Zakaro ba'dul arifin, telah menyebut ba'dul arifin sebagian ulama ahli ma'rifat kepada Allah. Arifin tersebut min ahlil kaspi, yang sudah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, mukasyafah, bisa melihat alam gaib, watamkin, dan mereka sudah mencapai derajat kun payakun. Bukan main ini. Sebagian daripada ahli ma'rifat tersebut, ulama arifin, berkomentar, menerangkan, annahu yanzilu fi kulli sanatin, sesungguhnya telah terjadi yanzilu, turun, fi kulli sanatin, di dalam setiap tahun tersebut. Di tengah-tengah kita ini setiap tahun ini akan turun, ya. Salah sumiati alpi baliyatin, 300 wabah penyakit, wa isruna alpan, 320.000 wabah penyakit, ya. Salah sumiati alpi baliyatin wa isruna alpan, 320.000 wabah penyakit, minal baliyat, dari seluruh wabah penyakit. Kita garis bawahi, bukan main turunnya. Makanya ulama-ulama terdahulu, mungkin bisa kita bilang dari zaman Belanda, ulama-ulama, orang-orang tua kita sudah mempelopori sholat Rebo Wekasan. Karena berat sekali ini turunnya wabah penyakit di hari Rebo Wekasan ini, sampai 320.000 wabah penyakit. Nauzubillah min zalik. Wa kullu dzalika fi yaumil arba'il akhiri min safarin. Wa kullu dzalika, dan seluruh hal tersebut yang terjadi, turunnya wabah penyakit 320.000, terjadinya fi yaumil arba'il akhir, yaitu di hari Rabu terakhir, min safarin, dari bulan Safar. Fayakunu dzalikal yaumu as'aba ayyamis sanah, maka terjadilah dzalikal yaumu, hari tersebut, hari Rebo Wekasan tersebut adalah as'aba ayyamis sanah, paling sulit hari-hari yang berputar di dalam satu tahun tersebut. Sekali lagi kami tekankan, kita garis bawahi, wabah penyakit itu sampai 320.000 wabah penyakit. Makanya kalau ada waktu yang berkenan saja, dipersilahkan untuk nanti kita terangkan masalah sholat tolak balanya. Karena 320.000 itu sekali lagi bukan sedikit, sangat banyak. Dan wabah itu jangan sampai terkena fisik kita, badan manusia masing-masing. Dan wabah itu bisa berupa hama yang menimpa pertanian, menimpa padi, hama wereng coklat, hama sundep, tikus. Karena tikus itu misterius. Kalau dicari kadang-kadang sedikit, tapi bisa menghabiskan sawah puluhan hektar.
Makanya diterangkan fayakunu dzalikal yaumu as'aba ayyami sanah, turunnya mah di hari Rabu Wakasan. Karena hama tikus ini juga merupakan hama yang misterius. Saya pernah dapat cerita kisah nyata, ada petani padinya sudah mau panen, 3 hari sebelum panen ditengok di sawah. Begitu ditengok bagus, bukan main tuh padi. Kata petani tersebut, 3 hari lagi dah pas nih kita panen. Begitu sudah 3 hari kemudian si petani tersebut pagi-pagi ke sawah. Begitu sampai ke sawah, apa yang terjadi? Padinya semua habis, diserang hama tikus, acak-acakan bersih. Tidak sampai di situ saja, si petani tersebut langsung meninggal di tempat, mati di tempat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kami tekankan sangat berat, karena bisa saja turunnya mah di hari Rabu Wakasan, dia masuk alam gaib, nunggu petani panen. Nauzubillahi min dzalik nih. Makanya sekali lagi, kenapa saya perjelas, mudah-mudahan tambah faham, tambah dimengerti. Ini yang tahu harus memberitahu kan, tidak memaksakan, hanya menginformasikan. Nanti keterangannya selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana cara pelaksanaan sholat Rebo Wakasan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baiklah, selanjutnya kami terangkan teknis atau cara pelaksanaan sholat Rabu Wakasan. Mohon dilihat dari barisan atas. Paman sholat fi dzalikal yaum, maka barang siapa orangnya yang mengerjakan sholat sunnah fi dzalikal yaum, di hari tersebut. Awas, berarti hari tersebut, bukan malam harinya. Ini tidak kurang tidak lebih. Di hari tersebut, saat sholat duha berarti ya, 6:30. Sholatnya berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Cuman teknis atau caranya itu 2 rakaat. 2 rakaat kita salam, kemudian usolli lagi. Usollinya yaitu usolli sunnatan rakaataini lidaf'il bala'i lillahi ta'ala. Dan pelaksanaannya berkumpul diperbolehkan, silahkan, namun tidak boleh ada imam dan ada makmum. Berkumpul bareng-bareng, cuman sholatnya masing-masing. Awas, takut masuk bid'ah nanti. Karena ini tidak ada di zaman Rasulullah. Ini dipelopori oleh para ulama ahli ma'rifat min ahlil kasbi wa tamkin, ahli mukasyafah yang diberikan karomah oleh Allah, bisa melihat alam gaib. Jadi tidak boleh pelaksanaannya ada imam, ada makmum. Sekali lagi saya pertegas. 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal Fatihah. Yaqra'u, siapa saja yang melaksanakan sholat tersebut membaca fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Awas, setiap rakaat. Minha, dari 4 rakaat tersebut, masing-masing rakaatnya ba'dal Fatihah, setelah Fatihah, surata, membaca surat inna a'tainakal kausar sampai selesai. Berapa kali innanya? Sab'a asyarota marrotan, 17 kali. Kemudian wal ikhlas khamsa marrotin, membaca surat ikhlas 5 kali. Wal muawwadzatain, dan baca surat kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas marrotan, sekali-sekali. Jadi setiap rakaat itu setelah membaca Fatihah, kita membaca surat inna a'tainakal kausar sampai selesai 17 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas kulhu 5 kali, dan surat
Falak bin Nas 1 kali 1 kali setiap rokaat. Jadi 4 rokaat itu setiap rokaat dibaca semua. Dibaca semua maksudnya, bukan dicicil. Rokaat pertama Inna Atoina, rokaat kedua Qul Hu 5, rakaat ketiga Qul A'udzu Birabbil Falaq, rakaat keempat Qul A'udzu Birabbin Nas. Bukan begitu. Fi kulli rokaatin, setiap rokaat dibaca semua maksudnya. Wa yad'u ba'da salam bihadzal du'a, dan setelah selesai kita melaksanakan sholat tersebut, hendaklah berdoa setelah salam bihada doa dengan doa yang kami terangkan ini. Maka fungsinya, khasiatnya, siapa yang melaksanakan sholat terbaukasan tersebut, kata Imam Dairabi, hafazahullahu ta'ala bikaromihi, mudah-mudahan Allah akan menjaga, melindungi orang tersebut, bikaromihi, dengan welas asih, dengan kemurahan Allah, min jami'il balaya, dari seluruh mara bahaya, dari seluruh wabah penyakit, allati tanzilu idzalikal yaum, yang turun di hari tersebut. Walam tahum haulahu baliyatun, dan tidak akan mengenai haulahu, di sekitar orang tersebut yang melaksanakan sholat Rabu Wakasan, baliyatun, satu pun wabah penyakit, min tilkal balaya, dari wabah-wabah penyakit tersebut, ila tamamis sanah, sampai akhir tahun. Karena itu saya tekankan, kita khawatirkan kalau kita tidak melaksanakan sholat tolak bala, sholat terbaukasan, dikhawatirkan itu wabah penyakit bersembunyi di alam gaib. Begitu panen turun, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut ini kami bacakan doa setelah melaksanakan sholat Rabu Wakasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihali, ya azizu, ya man zallat li'izzatika jami'u khalqika, ikfini atau ikfina min syarri jami'i khalqika, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mutafaddilu, ya mun'imu, ya mutakarrimu, ya man la ilaha illa anta, irhamni atau irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, ikfini atau ikfina min syarri, ikfina atau ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fihi, ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat, fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tambahkan saja, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.